balik lagi di Movie Corner Indonesia bareng gue Irsan 56. Udah lama nih gue gak upload podcast. Ya kesibukan dunia nyata dan beberapa kesibukan lainnya cukup menyita waktu gue. Dan gue baru aja nonton film yang seru dan menurut gue keren banget. Film ini sangat amat berkarakter. Judulnya seperti yang kalian baca yaitu Agile. Oke, gak pakai lama-lama, langsung kita bahas Agile. Gue mau coba style baru dan semoga lo orang cocok dengan style ini. Oke, Agile. Seperti biasa, sinopsis dari Agile. Seorang penulis yang menulis novel tentang espionase, tentang agen rahasia dan sindikat mata-mata dunia. Dia baru sadar bahwa plot di novel terbarunya ini mulai mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata secara real time. Nah, kayak gimana tuh? Jujur sinopsisnya tidak menggambarkan apapun. Intinya adalah ya spionase, sindikat mata-mata dunia dan kesadaran seorang penulis novel. Kuncinya ada di situ. Film ini keren banget dan film ini berkarakter banget. Tapi sebelum kita masuk review lengkap, gue mau sedikit bacain untuk top cast-nya. Ada Henry Cavill sebagai Agile, ada Bryce Dallas Howard sebagai Ellie Conway, terus ada Sam Rockwell sebagai Alden Wilde, ada Bryan Cranston sebagai Director Ritter. Ini bapak-bapak satu ini abis jualan narkoba tiba-tiba jadi direktor di salah satu agen mata-mata. Sindikat mata-mata dunia. Terus ada Dua Lipa, men. Ada Dua Lipa. Ada Ariana DeBose, ada Richard E. Grant, terus ada John Cena, ada Jason Fox, terus ada Thomas Paredes, terus ada Samuel L. Jackson. Gimana tuh? Penasaran gak? Disutradarai oleh Matthew Vaughn, ditulis oleh Jason Fox, terus ya rating dari IMDb sekitar di 6/10. Nah, agak sangat disayangkan. Nah, yang epic adalah sebenarnya ya kalian tahu kan Matthew Vaughn tuh kayak gimana. Khususnya untuk film mata-matanya gitu ya. Oke, kita langsung lah ke pembahasannya ya. Kita langsung ke next session biar nggak lama-lama. Jadi ya berhubungan dengan mata-mata, Matthew Vaughn kembali membawa cerita mata-mata lainnya yaitu Agile. Menurut gue film mata-mata dari Matthew Vaughn gak pernah gagal gitu ya. Terus komedi-komedinya juga sebenarnya cukup seger karena dia ternyata adalah orang di balik layar untuk Kick-Ass dan Kingsman The Secret Service gitu ya kan. Ya Kick-Ass apalagi. Kick-Ass itu adalah film superhero komedi kesukaan gue sih. Tapi ketika gue nonton ini, gue belum ngeh kalau ini Matthew Vaughn yang bikin Kick-Ass. Jadi gue nggak sama sekali bias. Hopefully gue nggak sama sekali bias. Oke, review singkatnya dulu ya. Gue baca dari beberapa akun Twitter, akun X terkait film. Mereka tuh kayak cukup mind blowing. Wah, ini film gue gak mau banyak review, gue gak mau banyak bocorin karena takutnya akan mengurangi kenikmatan dari menonton filmnya. Awalnya gue bingung, kenapa ya review aja kali.
Terus gue baca reply-replynya. Bener, udah jangan di-spill. Udah tutup mulut aja. Udah kasih clue-nya tentang mata-mata dan spionage. Yang gitu-gitu doang. Saya ketika baca tentu penasaran dong. Pas akhirnya ada waktu. Kebetulan waktu itu gue mau lari sore. Tiba-tiba Senayan penuh. Gue putar balik ke bioskop. Kebetulan Agile gak terlalu rame sore itu. Gue pilih yang paling malam. Dan unfortunately hampir penuh. Ternyata lumayan antusiasmenya. Termasuk minggu-minggu awal. Terus ketika gue nonton. Gue kayak mind blowing. Kok bisa kayak gini? Kok jadi begini? Kok jadi begitu? Terus banyak banget surprise dan twist yang gue temuin di film ini. Cukup amat sangat menyenangkan dan cukup bikin gregetan gitu. Oke, tentunya yang gue suka dulu ya. Yang gue suka dulu pertama adalah cast-nya. Ya gimana? Ada John Cena, Henry Cavill, ada Bryan Cranston. Oh my god. Itu apa-apaan gitu. Ini top tier semua. Aduh. Terus ada Dua Lipa juga di poster ya kan. Cuman beberapa tempat posternya tidak menggambarkan sih. Karena gambarnya kucing. Sayang banget. Itu yang gue suka. Pertama cast-nya. Terus yang kedua ceritanya. Gue jatuh cinta dengan ceritanya dia. Meskipun mungkin bagi beberapa orang kayak, apa sih? Cetek banget. Apa sih? Kok gue gak ngerti? Ya lu kalau gak ngerti berarti kurang banyak referensi kayaknya. Cobalah nonton yang lebih banyak lagi. Apalagi tontonan. Ya film-filmnya Matthew Vaughn lah paling gak. Jadi tahu emang karakter manusia ini tuh begini kalau bikin film gitu loh. Terus yang gue suka selain ceritanya ya tentunya efek dan gue gak kebayang eksekusinya kayak gimana. Memang banyak banget CGI, banyak banget teknis-teknis yang jelimet. Apalagi banyak hal ketika dia lagi action nih tiba-tiba something happen, something different. Banyak banget lah twist-twistnya yang ajaib-ajaib. Seru lah pokoknya nonton ini. Nah gua lucunya adalah karena baca di Twitter dan sempet bilang pokoknya lu kalau masuk ke bioskop buat nonton Agile jangan ada ekspektasi apapun. Bener-bener kayak lo kosongin otak lo, kepala lo, gelas lo gitu ya kan. Untuk nanti diisi dengan kegilaan dari film ini gitu. Nah, itu tips supaya lo orang yang nonton ini bisa enjoy. Yang gua gak suka sayangnya juga ceritanya. Karena surprise-nya terlalu banyak dan masih berasa cetek di beberapa hal. Terus ada hal-hal juga yang bisa dibilang kurang menguatkan. Gue gak bisa cerita lebih banyak. Tapi kalau lo udah nonton lo mungkin akan tahu maksud gue. Terus beberapa peran terasa kayak buang-buang duit. Ya it's Apple Company anyway yang ngebikin ini. Gue gak tahu ngebikin apa kerjasama ya buat jadi publisher. Ya semacam itulah pokoknya. Itu terasa buang-buang duit sih untuk beberapa hal gitu. Khususnya juga beberapa cameo. Ya buang-buang duit. Tapi justru itu yang bikin surprise-nya makin ger. Terus apalagi ya kekurangannya. Ya kekurangannya kalau lu tidak mengosongkan isi kepala lu, isi pikiran lu dan gelas lu sih. Masuk ke sini bakalan kesel, bakalan sebel. Nah, sayangnya
lo nggak akan pernah tahu tentang hal itu kalau lo nggak baca-baca informasi atau dengerin podcast gue. Jadi sekali lagi, untuk menikmati film ini lo harus benar-benar ngosongin kepala lo, ngosongin pikiran lo, ngosongin gelas lo untuk diisi dengan dunia fantasi dari universe-nya Erjaal. Oh, satu lagi yang gue suka. Di mid creditnya ada surprise yang lo gak akan sangka-sangka sih. Jadi kalau bisa ya nonton mid creditnya ya. Mid creditnya cepet kok, cuman satu juga anyway. Nah, sayangnya Erjaal ini kayaknya udah mau turun layar ketika podcast ini diupload. Karena kalah pamor dengan film lokal kita agak lain. Jujur gue belum nonton. Sebenarnya gue awalnya gak terlalu tertarik dengan agak lain. Tapi ternyata animonya kuat sekali. Hampir 5 juta penonton sih ketika gue mau bikin podcast ini. Gue cukup kaget sih dengan hal itu. Ya mungkin episode selanjutnya gue akan bahas agak lain. Yang setuju tolong isi polling di bawah dan kasih komentar. Apalagi ya, itu aja sih buat Erjaal. Gue sih suka ya, film ini tuh kayak durian men. Berkarakter banget. Buat lo yang suka durian, lo akan cinta mati, lo akan ngebela durian mati-matian. Bahkan lo akan tersinggung ketika ada orang yang gak suka sama durian dan memperlihatkan itu di depan lo. Begitupun juga sebaliknya. Film ini tuh kayak durian. Kalau lu gak suka, lu akan sangat amat membencinya. Benar-benar membencinya. Bahkan ya gue agak-agak tricky gitu kalau mau ngasih saran buat orang nonton Erjaal. Tapi yang jelas itu ya, kosongin kepala lu, pikiran lo, gelas lo masuk ke studio itu blank canvas. Atau ketika lo mau nonton film ini harus blank canvas. Biar dapet twist dan mind blowingnya. Keseruannya di situ men, asli. Udah itu aja. Gua mau nonton film lain lagi. Makasih buat yang udah dengerin. Gue Ersan 56 pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.